Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Allah yang akan kita baca di dalam Yosua pasalnya yang pertama di ayatnya yang kelima. Berbunyi demikian, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah akan menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, firman Allah datang kepada Yosua ketika Musa telah tiada. Firman Allah mengatakan, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dan dikatakan juga setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi mulai dari padang gurun dan gunung-gunung yang ada di Lebanon dan juga sungai Efrat di Laut Besar sampai ke sebelah tempat matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Satu janji Allah yang besar kepada Yosua, tanah Kanaan yang sudah Allah janjikan kepada bangsa Israel untuk mereka duduki. Dan itu pekerjaan yang tidak mudah untuk Yosua lakukan. Tetapi tadi kita sudah baca di ayatnya yang kelima mengatakan bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan seumur hidupmu. Luar biasa. Allah berjanji mengatakan kepada Yosua, berarti Yosua harus benar-benar percaya bahwa Allah itu ada bersama dengan dia. Walaupun kita ketahui bahwa Yosua pada saat itu dia adalah seorang anak muda, tetapi pekerjaan atau tugas yang besar yang Tuhan berikan kepadanya. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa, dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji Tuhan itu selalu menyertai Yosua dimanapun dia berada. Dan hanya Tuhan katakan selanjutnya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kata-kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu kalau kita baca ada 3 kali disebutkan. Berarti itu adalah suatu hal yang tidak boleh diremehkan. Karena kita tidak boleh mengerjakan tugas yang besar itu tanpa tanpa pertolongan Tuhan. Kita tidak boleh gegabah, tidak boleh seenaknya sendiri. Sebab di dalam firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa selanjutnya ya, jangan tawar hati, jangan kecut hati. Dan firman Tuhan yang lain mengatakan, jikalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan. Nah, saudara, kita melihat semangat yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosua. Karena setiap apa yang dia perintahkan kepada bangsa Israel itu didengar dan dilakukan. Dan setiap juga perintah kemanapun mereka harus pergi itu juga dilakukan oleh mereka. Jadi seorang pemimpin yang berkarisma ya, dan mereka benar-benar mendengarkan apa kata Yosua. Dan firman Tuhan juga mengatakan di ayatnya yang ke-8, syarat kalau mereka akan menerima semuanya itu. Di dalam ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, renungkanlah. Nah saudara, kebenaran yang sudah ada di dalam kehidupan Yosua itu dia harus benar-benar taati dan lakukan. Sebab selanjutnya dikatakan bahwa perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak mau
berhasil dan beruntung hidupnya. Semua mau mengalami hal yang demikian. Tetapi bagaimana dengan keadaan saat ini? Banyak di dalam segi kehidupan manusia di masa pandemi yang terpuruk. Di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang kemanusiaan mungkin, di dalam pemerintahan, juga di dalam kekeluargaan. Ada banyak hal yang dialami. Tetapi kuncinya di dalam firman Allah mengajak kepada kita bersama. Renungkanlah itu, firman Allah itu siang dan malam. Maka hidupmu akan beruntung dan berhasil. Biarlah kita juga mau melakukan hal ini. Kita berfokus kepada kebenaran firman Allah. Karena merupakan pedoman di dalam hidup kita untuk kita dapat berhasil dan beruntung. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan salam sehat selalu dan terus semangat. Tuhan memberkati.